pemasar menentukan segmen yang tepat, di antaranya dari penentuan kelas dan status sosial masyarakat. Materi ini menjelaskan mengenai kelas sosial dan status sosial. Kelas sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara hierarkis status nasional yang membedakan kelompok dan individu berdasarkan harga diri dan gengsi, berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup yang terdiri dari kelas atas, menengah, kelas pekerja dan kelas bawah. Kategori kelas sosial tergantung pada konteks dan budaya. Umumnya, kelas sosial dibagi menjadi 3-5 kategori. 1. Kelas atas, memiliki kekayaan, prestise, dan kekuasaan tinggi. 2. Kelas menengah, memiliki pendapatan dan pendidikan yang relatif stabil. 3. Kelas pekerja, memiliki pendapatan dan pendidikan yang bervariasi, bekerja di sektor formal dan informal. 4. Kelas bawah, memiliki pendapatan dan pendidikan rendah, bekerja di sektor informal. Berikut gambaran mengenai profil kelas sosial, di antaranya kelas atas yang berada pada perkumpulan klub. Kelas atas bawah, kelompok orang kaya baru. Dan kelas menengah atas, para profesional yang sedang mencapai prestasi. Kelas menengah bawah seperti karyawan. Kelas bawah atas, mayoritas yang menginginkan rasa aman seperti pekerja pabrik. Dan kelas bawah-bawah seperti non-pekerja. Ukuran objektif kelas sosial ditentukan variabel-variabel berupa pekerjaan, jenis pekerjaan, prestise, dan pendapatannya memengaruhi kelas sosial. Pendidikan, tingkat pendidikan dan jenis pendidikan yang ditempuh. Penghasilan atau pendapatan, faktor utama penentu kelas sosial. Dan variabel lainnya seperti kekayaan, kepemilikan aset, seperti properti, kendaraan, dan investasi atau gaya hidup, konsumsi barang dan jasa, kebiasaan, dan pola hidup. Status sosial adalah posisi individu atau kelompok dalam masyarakat yang menunjukkan tingkat kehormatan dan prestise. Hubungan antara kelas sosial dan status sosial di mana status sosial dipengaruhi oleh kelas sosial, namun tidak selalu identik. Individu dengan kelas sosial tinggi dapat memiliki status sosial rendah dan sebaliknya. Faktor lain seperti prestasi, reputasi, dan keanggotaan kelompok juga dapat memengaruhi status sosial. Pergerakan kelas sosial tidak selalu statis. Tiap individu mempunyai kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi dan kesempatan mengembangkan diri, atau upward mobility. Seperti mobilitas sosial, kemungkinan individu atau kelompok untuk berpindah antar kelas sosial. Mobilitas vertikal, perpindahan ke atas atau ke bawah dalam hierarki kelas sosial. Mobilitas horizontal, perpindahan antar kelas sosial dengan tingkat prestise yang sama. Faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas sosial, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, dan peristiwa sosial. Higher social class menjadi referensi grup bagi lower social class. Di lain pihak ada juga kecenderungan status sosial mengalami backward mobility atau kemunduran. Segmen konsumen kelas tekno terdiri dari individu kelas menengah atas dengan minat tinggi pada teknologi. Ciri-cirinya meliputi berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi. Memiliki minat dan pengetahuan yang luas tentang teknologi. Menerapkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Menjadi trendsetter dalam penggunaan teknologi. Strategi pemasaran untuk konsumen kelas tekno menawarkan produk dan layanan teknologi terbaru dan inovatif. Membangun citra merek yang canggih dan modern. Menggunakan strategi pemasaran digital yang efektif. Memberikan layanan pelanggan yang berkualitas. Kelas sosial dan status sosial merupakan konsep penting dalam sosiologi untuk memahami struktur dan dinamika masyarakat. Pemahaman tentang konsep ini dapat membantu mahasiswa dalam menganalisis berbagai fenomena sosial, seperti kesenjangan sosial, mobilitas sosial, dan perilaku konsumen. Saya Niken Paramitasari, sampai jumpa lagi.